Nah, ada tidak kendala, kesulitan ketika berhubungan dengan masyarakat yang kita katakan tadi? Karena gini, masyarakat juga kan karena sudah terbiasa dengan kondisi Wani Piro. Iya, Nah, iya. apakah itu termasuk salah satu kendala kita untuk menyampaikan hal seperti itu? Karena memiliki satu semangat yang sama, yaitu ingin adanya perubahan pada Indonesia menjadi lebih adil. Warga Ketum PKP. Masyarakat kecil serta mampu mempersatukan masyarakat dan Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih di kantor DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan. Kami sekarang didampingin dan berbincang dengan salah satu wakil ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan, Pak Ismet. Nama lengkapnya, Pak? Nama lengkap Muhammad Zain Ismet. Muhammad Zain Ismet. Ya. Beliau selain menjadi wakil ketua, saat ini juga mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan, Dapil 6. Dapil 6. Dapil 6 wilayah mana ya? Dapil 6 ini wilayahnya Prabu Mule, Romule, kemudian Muara Enim dan Pali. Pak Ismet. Pak Ismet memang basicnya dulu di mana? Saya ini pensiunan Pusri Pensiunan ya? Pupuk Dari Surga. BUMN ya? Dari BUMN ya. Jadi semenjak pensiun kita aktivitas banyak sosial, Banyak sosial. termasuk politik. Oke. Yang sosial ini misalnya berkaitan dengan pertanian. Pertanian. Saya kebetulan didaulat oleh kawan-kawan untuk menjadi Ketua Dewan Kopi Sumatera Selatan. Ketua Dewan Kopi. Iya. Oke, Sumatera Selatan ya? Itu kegiatan sosial. Kegiatan sosial kita ya? Iya. Nah, tentu Pak Ismet punya keyakinan nih, kenapa harus mencalonkan dari Dapil 6 tadi ya? Dapil 6. Dapil ya. 6 itu. Apa sih modal Pak Ismet di sana? Modal sosial. Iya. Ya. Jadi saya melihat di Dapil 6 ini kita pada periode yang lalu itu ada Pak Samsul Bahri, tokoh dari Muara Enim, Oke. ya kan? Nah, kita berharap kita bisa menambah suara di Nambah dapil kursi. itu, nambah kursi ya, Dari satu kursi menjadi 2 kursi. menjadi 2 kursi. Karena tadi targetnya Pak Samsul kan cukup tinggi. Ya. Nah, jadi kita support supaya bisa memberikan warna ya untuk Dapil 6. Nah, tentu dengan majunya Pak Ismet di Dapil 6 ini, ada program yang Pak Ismet tawarkan dengan para pemilih. Apa kira-kira? Iya. Kita melihat struktur ya di Dapil 6 itu. Yang pertama, banyak mereka adalah para petani. Kehidupannya dari pertanian. Dari pertanian. Ya. Muara Dari Enim, Muara Enim, Prabu Mule, Pali. Itu masyarakatnya dari pertanian. Pertanian. Nah, itulah yang menjadi obsesi saya ya. Karena saya senang dengan pertanian dan sehari-hari memang kegiatan dari kerja dulu banyak bersentuhan dengan petani. Nah, petani kita saya kira perlu kita perjuangkan. Nah, itu salah satu hal yang menjadi obsesi dan tujuan kita. Sekali lagi, Bang Das ya, saya sebetulnya mencalonkan ini bukan untuk kekuasaan semata, tetapi dengan kekuasaan itu kita bisa berbuat untuk masyarakat. Lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi. Nah, saya kira itu yang menjadi obsesi ya. Ini kan Bang Ismet ini baru pertama kali calon ya? Sudah yang kedua. Oh, ini sudah yang kedua? Yang- Artinya sudah punya pengalaman dong? Sudah. Jadi yang tahun sebelumnya saya di tingkat DPR RI di Dapil 2 Dari Partai Nasdem juga? dari Partai Nasdem juga. Nah, tapi Artinya sudah bisa baca petanya lah ya? iya, waktu tempo hari memang saya tidak siap. Tidak siap? Karena baru pensiun, lalu Langsung calon? langsung mencalonkan diri. Jadi belum sempat bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Oke. Nah, ini kan Partai Nasdem kan mengusung Pak Amin, Caimin sebagai presiden dan wakil presiden. Betul.
keyakinan Bapak sendiri dengan pasangan ini bisa tidak mendongkrak suara Pak Ismet nantinya? Iya jelas, Nah, jelas. Karena begini, saya yakini bahwa yang namanya pemimpin nasional itu sudah diatur Tuhan, oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia yang baik maupun yang buruk ya. Karena itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Nah, yang penting bahwa untuk Indonesia ke depan, memang Pak Amin inilah yang paling cocok ya. Terutama yang memperhatikan cita-cita bangsa ini. Berulang-ulang Pak Anies itu menyampaikan pembukaan undang-undang kita. Jadi pembangunan ini memang harus mencapai tujuan-tujuan dibangunnya Indonesia itu. Ya. Nah, kemudian kebetulan orang tua Pak Anies itu dosen saya. Jadi saya mengenal keluarga itu cukup baik. Yang pertama, saya nilai bahwa integritasnya bisa dipercaya. Bisa dipercaya ya? Bisa dipercaya. Karena pemimpin masa depan itu integritas nomor satu. Banyak negara-negara yang hancur karena integritas pemimpinnya Tidak bisa percaya. Tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita bicara integritas, intelektual dan kinerja, itu kan kita orang-orang yang hidup di perkotaan, yang memiliki pendidikan, tingkat pendidikan yang memadai, itu tentu bisa memahami. Nah, betul. Bagaimana dengan masyarakat yang menengah ke bawah, yang secara kemampuan mereka melihatnya hanya suka tidak suka. Nah, usaha apa yang kita lakukan dari itu tugas kita. Jadi bagian dari campaigns yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan. Ya ini kan kebetulan saya orang ekonomi, perlu marketing, branding dari Pak Anies maupun Cak Imin ya. Karena sekali lagi betul tidak semua masyarakat itu mengetahui latar belakangnya. Jadi tanggung jawab kami sebagai calon legislatif ya menyampaikan informasi-informasi yang betul dan meyakinkan masyarakat bahwa inilah pilihan yang terbaik untuk bangsa ini ke depan mencapai kejayaan Indonesia emas tahun 2045. Nah, ada tidak kendala, kesulitan ketika berhubungan dengan masyarakat yang kita katakan tadi? Karena gini, masyarakat juga kan karena sudah terbiasa dengan kondisi Wani Piro. Apakah itu termasuk salah satu kendala kita untuk menyampaikan hal seperti itu? Iya. Betul. Jadi realita politik yang terjadi. Nah, kita harus bisa menyampaikan bahwa ke depan tidak boleh lagi. Oleh sebab itu kita perlu... Artinya harus ada pendidikan politik. Betul. Dan pemimpin negara itu sangat penting. Ya, ditambah dengan kalau kita bisa bicara pemerintah itu kan bukan hanya presiden, tapi juga ada DPR. Ini harus punya keinginan yang sama untuk memperbaiki kondisi ini. Karena kalau ini terus berlangsung, mentaliti masyarakat juga rusak. Faktanya untuk saat ini memang seperti itu. Betul. Iya, faktanya seperti itu. Usaha ini, Bapak sebagai caleg di daerah di Dapil 6 tadi, usaha-usaha apa yang telah dilakukan untuk yang Bapak katakan tadi untuk melakukan edukasi tadi? Mungkin tidak itu dilakukan. Atau edukasi juga Wani Piro juga? Betul, kita menyampaikan. Jadi kita menyampaikan fakta-fakta. Misalnya ya, di dapil saya itu kan Muara Enim. Ya. Muara Enim ini sudah ada 6 bupati yang memimpin. Karena beberapa pimpinan daerahnya itu bahkan di legislatifnya sudah terkasus kasus hukum. Akibatnya apa? Siapa yang merasakan akibatnya? Rakyat. Karena setiap 6 pemimpin daerah ini, dia pasti kan punya program sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Pembangunan tidak jalan. Pembangunan tidak jalan. Nah, itu kan dirasakan oleh masyarakat. Nah, kebetulan saya beberapa kali sudah turun ke lapangan. Saya sampaikan itu. Ini fakta. Message itu disampaikan ke masyarakat? Message itu saya sampaikan. Kalau ini diteruskan, hancur negara ini. Bagaimana respon mereka? Mereka berpikir. Mereka berpikir ya? Mereka berpikir. Jadi, ya
bagaimana kita menyampaikan itu yang perlu. Kenapa? Ini kan orang yang mungkin pendidikannya kurang ya. Jadi kita harus bisa memberikan fakta dan memberikan realita yang terjadi sehingga mereka sadar yang kita sentuh itu sebetulnya hatinya, iya kan? Dan logikanya. Nah, alhamdulillah mereka akhirnya ya manggut-manggut betul ini yang kita sampaikan. Dengan sistem yang ada saat ini, sistem baik penyelenggaranya, pesertanya, apakah Bapak punya keyakinan bahwa ini akan bisa menghasilkan kepemimpinan yang baik? Saya punya keyakinan. Karena apa? Ini kan sunatullah ya, hukum alam. Hukum alam itu ya ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kita kadang-kadang dapat pemimpin yang buruk, dapat pemimpin yang baik. Nah, bagaimana kita belajar dari perjalanan bangsa ini? Ya, nah, kita butuh yang ke depan ini kelihatannya integritas tadi yang kuat. Integritas ya. Yang kedua Pak Anies ya, terutama ya. Coba perhatikan, tidak pernah dia emosinya meledak-ledak. Harus sabar Pak. Untuk membangun bangsa yang sebesar ini. Kenapa? Kalau emosional, ini hancur negara ini. Kita tidak boleh. Jadi coba perhatikan Pak Anies itu emosinya stabil. Dihujat, dia bisa memberikan penjelasan dengan baik, dengan senyum. Ya. Nah itu, ya saya melihat ya ini model-model kepemimpinan Nabi Muhammad. Ya bisa merangkul semua. Saya kira itu sudah masanya kita memilih pemimpin yang seperti itu. Yang seperti itu ya. Oke, closing power Pak. Silakan untuk para pendukung Anies, apa yang bisa Bapak sampaikan? Kepada rekan-rekan ya, masyarakat yang ada di Sumatera Selatan khususnya, saya menghimbau, pilihlah pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan itu yang terbaik. Yang terbaik itu ukurannya apa? 1, integritas. Yang kedua, intelektualitas. Karena memimpin negara ini harus dengan konsep. Harus dengan perencanaan yang baik. Merencanakan yang baik saja belum tentu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak punya konsep, wah itu bahaya. Kemudian, tidak usah ragu-ragu lagi kepada masyarakat Sumsel. Tetapkan hati untuk kita menangkan Amin. Dalam hal ini presiden kita adalah Anies Rashid Baswedan dan Cak Imin, ya. Yang ini kombinasi yang sangat baik saya lihat. 1, intelektual Muslim, yang kedua adalah Islam modern pesantren ya, yang juga nasionalis. Jadi gabungan ini sangat baik, tidak usah ragu-ragu lagi. Pemimpin yang muda itu perlu juga, karena untuk mengelilingi Indonesia ini perlu stamina yang tinggi. Kalau sudah terlalu tua, mohon maaf akan berat. Mereka akan mengelilingi Indonesia ini. Saya kira itu, Bang Das ya. Mudah-mudahan Amin menang, terutama di Sumatera Selatan. Amin, amin. Itulah bincang kami dengan Pak Ismet, salah satu calon anggota DPRD dari Dapil 6 dari Partai Nasdem. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini menjadi kenyataan. Saya Idasril, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.